Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Mei ini ya. Gini, jadi sebelumnya tuh aku udah bikin, cuman audionya nggak bagus, terus aku bikin lagi. Nah, di reading itu ada pesan tentang kayak kamu dan seseorang lainnya kayak punya ketertarikan, cuman entah sama-sama terlihat dingin, jadi kayak jadi salah tangkap gitu loh. Nah, coba kita lihat apakah pesannya akan keluar lagi kali ini. Oke, kita bahas dulu tema besar kamu adalah Four of Wands. Ini bulan Mei ini bakal cerah banget sih buat kamu, kayak vibe-nya excited banget, semangat banget, terus ada momen-momen yang bisa kamu share sama orang-orang terdekat kamu dan itu sifatnya happy. Juga mungkin ada vibe tentang pernikahan, selebrasi tentang sesuatu hal lainnya. Pernikahan bisa jadi kamu gitu ya atau orang-orang di sekitar kamu. Terus Four of Wands itu juga buat aku ya signifikansi untuk sebuah chapter baru hidup kamu karena itu kayak gerbang gitu, kayak hello goodbye, hello dengan chapter baru hidup kamu dan goodbye sama chapter hidup kamu yang lama. Makanya terus juga ada sun, tapi sebelum kita ke situ kita bahas dulu nih Page of Wands. Jadi crossing energi kamu itu kayak apa ya, harusnya Page of Wands itu jadi energi yang excited, petualangan, kayak sebuah chapter baru terus kita semangat gitu, wah ada apa nih di depan nanti. Cuman karena ini jadi crossing tuh bisa jadi sesuatu yang menantang, mungkin ada rasa nervous kali ya, nervous dengan sesuatu yang baru dan kita nggak familiar. Itu sesuatu yang wajar sih menurut aku. Tinggal kadang ada momen di hidup kita tuh kayak nervous, kayak nggak yakin, tapi tetap aja jalan gitu. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan terbiasa dan semua perasaan itu juga akan hilang gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, di alam bawah sadar kamu kayak kamu tuh berharap ada keadaan yang berubah, kayak ada momen breakthrough, kayak ada momen momen di mana roda berbalik karena Wheel Fortune ini berbicara keberuntungan, bisa berbicara tentang karma. Mungkin karma tertentu antara kamu dan orang-orang tertentu, terus kamu mungkin berharap karma baik datang ke kamu, keadaan berubah, keadaan berbalik, itu yang kamu inginkan itu dengan Wheel of Fortune ada di alam bawah sadar kamu. Atau kamu berharap seperti suatu kesempatan yang kamu tunggu atau kesempatan kedua, sebuah pintu kesempatan yang terbuka buat kamu ya. Yang jelas apa ya, semacam apapun yang kamu harapkan itu mungkin ada beberapa yang akan terlihat atau terwujud di bulan Mei ini ya. Karena itu tadi ada sun 2 lagi sunnya. Terus aku ngulang ini lagi, energi fire-nya kuat banget sih terutama Leo gitu ya. Tapi ada Aries juga. Nggak harus gitu. Mungkin kamu punya placement ini di dalam natal chart kamu. Terus nah yang jadi apa ya, aspirasi kamu adalah rasanya mungkin kayak kamu antara gini, kamu sangat berjuang untuk stabilitas, rasa aman, atau kamu lagi apa ya, mengusahakan sesuatu untuk keluarga kamu atau orang-orang terdekat kamu. Juga ada sebuah pesan tentang compassion gitu, kayak ulas asih. Bisa jadi ya compassion itu kayak untuk diri kamu dulu gitu, karena kamu sudah berusaha sedemikian rupa, nggak apa-apa loh kamu kayak ngambil waktu sendiri, kayak kamu mengapresiasi diri kamu atau kamu beristirahat sejenak. Gak ada yang salah dengan beristirahat sejenak. Oke. Terus di waktu ada Eight of Wands. Ini komunikasi yang signifikan di waktu lampau, terus mungkin berprogres ya, karena progresi energinya bagus sih. Dari Eight of Wands, terus War of Wands, terus jadi Emperor. Ada sebagian tuh kayak momentum itu terbangun entah beberapa waktu belakangan, kayak berapa minggu, berapa bulan, terus ada komunikasi yang signifikan dan membawa kamu di titik energi sekarang itu Four of Wands gitu. Jadi ini vibe-nya positif, membangun momentum, terus ada progresi juga dengan komunikasi pihak-pihak tertentu ya, apapun konteksnya. Mungkin ini berhubungan dengan pekerjaan, mungkin kayak kamu lagi apa ya, sebagian entah kenapa aku terpikir kayak jadi panitia atau kamu bekerja di bidang wedding organizer, aku nggak tahu. Yang jelas ada progres yang bagus dengan komunikasi pihak-pihak tertentu. Terus di waktu yang akan datang adalah Emperor. Kamu keluar gini, kamu menampilkan diri kamu sebagai pemimpin, sebagai go-getter. Go-getter itu orang yang tahu maunya apa, dia akan fokus ke situ, apapun dia akan lakukan untuk sampai di titik itu. Juga Emperor itu kan aku mendapat kayak Emperor tuh di pikiran aku itu adalah energi pemimpin gitu. Pemimpin kamu yang pegang kendali kamu, pemimpin di hidup kamu, atau progresi karir, kayak kamu upgrade gitu yang tadinya mungkin nggak punya staff di bawahnya terus punya, atau kamu naik lagi di jabatan yang lebih tinggi lagi, kayak ada yang berubah signifikan dengan pekerjaan kamu. Oke. Nah, di emosi kamu dengan Two of Pentacles antara kamu tadi itu karena progresi energinya bagus banget, antara kamu jadi sibuk, terus kamu kayak membagi prioritas waktu kehidupan sosial, membagi energi kamu untuk hobi kamu juga, keluarga kamu. Nah, semacam itu dengan Two of Pentacles, atau memang ada hal-hal yang lagi kamu pikirin banget nih. Ya, bisa jadi strategi
apa ya, kayak semacam penyesuaian diri kamu masuk sebuah chapter. Karena tadi page of wands itu juga, semua page itu melambangkan orang yang baru masuk sebuah chapter gitu. Jadi kayak kamu mikirin banyak hal untuk adaptasi, mungkin ada momen gimana nih gue menyesuaikan diri, gimana nih biar gue bisa mengalir dengan situasi yang baru ini, orang-orang baru ini ya. Terus kita bahas dulu si Astro Oracle ini ada Neptune gitu, kata kuncinya vision. Neptunus itu kayak visi, kayak apa ya, kayak gambaran besar. Selain itu juga Neptunus itu bicara tentang ilusi gitu. Mungkin aku pernah bilang ya, kalau Neptunus itu antara kamu tenggelam bersama ilusi atau kamu bisa melihat melihat lebih jauh dari ilusi itu, dan kamu apa ya, lebih jauh dengan perjalanan spiritual kamu gitu ya. Jadi kayak ketika kamu bisa lihat dari melewati sebuah ilusi, kamu melihat kebenaran yang sesungguhnya gitu. Jadi mungkin ada progresnya, mungkin juga gini, mungkin di waktu lampau ada momen-momen kamu tidak bisa melihat situasi dengan jernih, terus sekarang kamu bisa melihat lebih jernih, atau sekarang udah clear beneran, dan kamu dengan Two of Pentacles tadi ya, jadi kamu memikirkan action apa nih terbaik untuk situasi ini atau orang-orang yang terhubung sama kamu saat ini. Terus dengan desan, di situ desannya ada dua, outcome-nya ini buat kamu bagus banget sih, karena desan itu selalu menambahkan optimisme, semangat, keceriaan, kehangatan juga. Sinar itu selalu seperti menyinari tempat-tempat yang gelap. Sama tadi, kayak mungkin ada situasi, ada hubungan-hubungan tertentu yang tadinya kamu nggak bisa melihat dengan jernih gitu ya. Terutama nih di dunia eksternal kamu direpresentasikan dengan Three of Pentacles ya. Yang tadi aku bilang ada sesuatu yang baru dengan dunia pekerjaan kamu gitu. Kayak kamu, entah kamu bertemu orang-orang baru, atau kamu punya staff baru, atau pindah tempat kerja baru, jadi ada sesuatu nih yang baru signifikan dengan pekerjaan kamu. Terus juga dengan Three of Pentacles ya, ada orang-orang, apapun konteksnya gitu, orang-orang ini akan sangat signifikan untuk transformasi kamu atau evolusi chapter baru kamu yang berikutnya. Jadi untuk kamu semakin lebih jauh dengan evolusi jiwa kamu. Nah, kekhawatiran atau harapan kamu, ini kayak masih ada sisa-sisa masa lalunya sih. Karena Five of Cups gitu. Jadi kayak sesuatu yang mungkin apa ya, entah ini udah lama, entah ini masih baru. Momen kekecewaan itu mungkin masih membayangi kamu untuk misalnya membuka hati, atau mungkin kayak mencoba sesuatu hal yang baru, melangkah untuk chapter baru. Jadi mungkin kamu takut kecewa lagi, misalnya kamu kenal orang baru, kamu takut patah hati lagi. Jadi seperti itu, kayak rasa Five of Cups ini penyesalan, sesuatu yang tidak berjalan seperti maunya kamu, karena ini energinya seperti menengok ke belakang gitu, sisa-sisa masa lalu yang masih berasa sekarang. Dan dengan Clover, entahlah, ini Clover ini kan melambangkan sesuatu yang tidak terduga pertama gitu. Jadi mungkin bisa jadi kemunculan orang dari masa lalu lagi ya. Jadi untuk kamu untuk benar-benar membereskan itu semua dan bikin semuanya itu clear, atau momen-momen di masa lalu di mana kamu kecewa, sedih, itu membawa kamu di suatu tempat yang kamu bahkan nggak tahu gitu. Kamu akan berada di sini sebelumnya ya. Misalnya nih, contoh misalnya kalau kamu nggak kehilangan pekerjaan kamu pada waktu itu, mungkin kamu nggak akan belajar untuk develop skill baru, atau belajar untuk bisnis kecil-kecilan, atau misalnya kalau kamu nggak patah hati waktu itu, mungkin kamu akan lanjut menikah sama orang itu, terus ujung-ujungnya diselingkuhin atau bubar hubungannya. Itu contoh aja ya. Jadi kayak ada momen-momen yang sepertinya di waktu lampau itu nggak berjalan seperti maunya kita, tapi sebenarnya itu membawa kita ke suatu tempat gitu. Terus ditutup dengan Sun, yang tadi aku bilang vibe kamu tuh asik banget sih bulan ini, karena energinya cerah banget dan ada progresi yang bagus banget. Terus kayak aku melihat ada signifikansi tentang bersinar banget gitu, reputasi kamu bersinar, kamu dilihat sebagai orang yang apa ya, berkualitas untuk pekerjaan, kamu dilihat kayak ada yang tertarik sama kamu. Sebagian nih untuk konteks hubungan romantis ya, kayak jalan panjang kamu berjuang bersama orang ini akhirnya masuk ke tahapan berikutnya. Dan sebagian lagi kayak kamu mendevelop diri kamu, memulihkan diri kamu, dan akhirnya kamu ketemu dengan seseorang yang beneran baik gitu buat kamu untuk lanjut ke tahapan berikutnya. Seperti itu ya. Oke, semoga reading ini sedikit mencerahkan, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.